Nah, sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Waktu itu kan kita udah sempet nih datang ke peluncuran IM1, terus kita juga udah ngetes motornya jangka panjang. Sekarang kita datang ke ya semacam pelatihan safety riding khusus motor-motor listrik. Di sini kita nggak cuman ikut pelatihan materi tentang safety riding, kita akan dapat banyak insight baru mengenai motor listrik, dan pastinya kita nanti mau wawancara pakar safety riding dari AHM. Gimana keseruannya? Saksikan video berikut. Oke, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya sudah bersama Mas Erik dari Safety Riding AHM ya Mas ya? Betul. Oke, saya mau tanya-tanya soal cara berkendara, tips berkendara mengenai motor listrik. Oke, Mas Erik. Siap. Tadi kita udah sempet presentasi, diskusi ya. Sempat disinggung soal kurikulum safety riding motor listrik. Nah, saya pengen tahu Mas, kurikulum safety riding motor listrik itu seperti apa dan apakah sudah diterapkan sekarang? Siap. Baik, kalau safety riding untuk motor listrik ya, ini baru diterapkannya berarti per motor listriknya keluar. Tapi untuk safety riding kurikulumnya, ini sebenarnya sudah dari 2007. Gitu. Jadi kita mendapatkan kurikulum dari Jepang, kemudian kita sesuaikan kembali dengan kultur ya di Indonesia. Gitu kan. Sehingga kita sudah punya kurikulumnya, pelatihannya untuk berkendara motor bakar ya, motor umum gitu ya. Kemudian untuk motor EV, motor listrik itu berarti per tahun ini ya kurikulumnya gitu. Berarti dari tahun 2007 udah disiapkan? Sudah ada. Sudah ada. Jadi pelatihan safety riding yang kami lakukan itu berbasis kurikulum. Nah, apa tuh Mas yang membedakan motor listrik dan motor biasa? Siap. Kalau untuk motor listrik ya tentu saja dari teknologinya ya. Teknologinya sudah beda gitu kan. Kemudian yang paling terasa beda adalah 4 aspek yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama teknologi, yang kedua feeling. Feeling yaitu motor listrik itu nggak ada suara, nggak ada getaran. Nah, ini bisa menyebabkan pengendara motor EV itu suka terasa kayak menghentak gitu ya, kayak kaget gitu ketika buka gas gitu. Nah, ini penyebab kaget ketika buka gas itu ternyata karena pikiran kita ini kayak nggak sinkron. Jadi ketika pergerakan tubuh sama pikiran kita ini nggak sinkron. Karena tadi komunikasi manusia itu biasanya visual, kinestetik, sama auditori. Minimal 2 harus terpenuhi. Nah, ketika naik motor listrik nggak ada suara, berarti nggak ada auditori, nggak ada getaran, nggak ada kinestetik, hanya murni visual. Nah, itu yang menyebabkan ketika buka gas akan menghentak. Nah, di EM1 motor listrik Honda ya, kita kalau mau buka gas supaya nggak ngentak, kita tarik rem belakang dulu. Kemudian kita buka gasnya sedikit, lalu kita lepas perlahan. Sehingga apa? Sehingga pikiran dan tubuh ini punya waktu untuk sinkronize dan tidak akan menyebabkan hentakan. Namun ini tidak bisa diterapkan di semua unit EV ya, karena tergantung spesifikasi masing-masing. Bisa jadi hanya di Honda atau beberapa kendaraan electrical ya, EV gitu. Mas Erik sempat cerita juga kalau naik motor listrik tuh karena nggak ada suaranya, kita harus pakai pakaian mencolok ya. Maksudnya gimana tadi tuh? Cerah. Nah, boleh jelasin nggak Mas? Cerah itu jadi gini. Ketika kita motor EV kan kecil ya Mas, kecil. Kadang itu kan kalau kita ngeliat dari posisi pengendara mobil ya, jangan dari pengendara motor. Karena kadang pengendara motor suka merasa sok kelihatan, ya kan? Kadang berpikir supir truk bisa ngelihat dia, padahal dari spion truk yang kelihatan cuma ban misalkan. Nah, makanya kita harus ngebuat bukan sok terlihat, tapi buat diri kita terlihat. Ya, bukan sok terlihat, tapi terlihat. Caranya bagaimana? Pakai baju yang warnanya cerah. Jadi begitu ngeliat, apa tuh warnanya merah-merah gitu kan, apa tuh yang kuning-kuning gitu kan. Tapi kalau udah malam hitam semua kan, helm hitam, jaket hitam, muka hitam, itu jaket hitam, celana hitam, motornya hitam, udah nggak ninja udah itu kan, nggak kelihatan gitu. Khususnya saat naik motor listrik ya? Saat naik motor listrik. Sebenarnya naik motor umum juga idealnya kita pakai perlengkapan yang cerah ya, yang terlihat gitu kan. Sama ini Mas, katanya kalau naik motor listrik harus sering kasih klakson. Jadi berisik dong kalau lagi di jalan, gimana tuh? Ini menarik. Jadi gini, klakson itu kan sebenarnya alat bantu ya, alat bantu untuk mengkonfirmasi. Jadi bukan berarti kita selalu mengklakson. Ini alat bantu untuk konfirmasi. Nah, yang dimaksud dengan sering mengklakson itu cuma tin,
tin. Nah, yang bisa menurunkan performa atau mengurangi penggunaan baterai itu adalah klakson yang panjang. Tin. Kalau cuma tin itu nggak masalah. Karena tujuannya untuk konfirmasi. Tapi kalau tin itu kampanye. Udah lewat gitu kan. Jadi tin gitu. Dan kalau dia tin apa sih lu kampanye gitu kan. Nah, tujuannya tin itu kenapa? Karena kita nggak kelihatan, Mas. Nggak kedengeran. Jadi kadang tuh kayak contoh kita naik motor EV, kita merasa nih, ini mobil kayak udah ngelihat gue nih, ngelihat nih. Padahal si mobil nggak ngeh, orang nggak ada suaranya kan. Iya. Bahkan sekarang sepeda pun kan kalau nggak salah kalau kita nggak genjot bunyi ya, krrrr, gitu kan. Iya. Beberapa sepeda ya, road bike. Itu kan buat salah satu alat bantu sebenarnya untuk ada sepeda nih. Gitu. Nah di EV bukan berarti sering bunyiin klakson. Hanya gunakan klakson ketika kita ingin mengkonfirmasi keberadaan kita. Bukan berarti ada mobil tin, ada mobil tin, ada mobil tin. Wah, ntar lah begitu mau tidur tangan Anda begini terus nih ke bawah tidur ya. Cuma kalau untuk motor EV gimana sih supaya sebenarnya bukan mengurangi usia ya, tapi supaya performanya itu bisa maksimal gitu ya. Kita ngomongnya begitu. Berarti pertama ketika kita buka gas itu jangan dipanteng. Jadi main buka tutup aja. Kita tutup. Jadi manfaatkan gaya dorong momentum. Oh, momentum. Kan bisa ngirit listrik tuh. Bisa ngirit. Jadi ketika kita udah kenceng nih, depan lampu merah nih. Dari jauh kita tutup gasnya. Daripada kita ngerem mendadak kan, kita tutup gasnya. Kita manfaatin aja dia ngacir. Jalan. Set. Listrik nggak jalan. Di lampu merah. Biar hemat gitu ya? Tips biar hemat. Nah, terus jangan terlalu membuka gasnya, jangan begini-begini. Jangan kayak balapan pasar senggol ya, wah, jangan. Diurut. Karena ini electrical, lembut men. Ya kan? Buka dikit nyetrum dia. Ya kan? Pelan aja, nggak usah takut ngempos ya, nggak bakal ngempos. Jadi nggak usah begini. Pelan aja. Kalau motor sih kan nggak punya engine brake Pak ya? Betul. Nah gimana tuh Pak cara ngatasinnya? Sebenarnya kalau ngomong engine brake sama kayak motor matic ya, nggak ada engine brake kan. Kalau yang buka gas sedikit ketika di turunan, itu bukan engine brake ya. Itu setahu saya itu dampak dari puli atau flywheelnya kan itu. Nah itu sebenarnya malah justru bisa ngerusak flywheel ya kalau jangka panjang gitu kan. Karena bukan fungsinya, jadi bukan engine brake yang di motor matic. Sama, ketika kita menggunakan motor matic atau mobil matic atau EV gitu ya, jangan dibiasakan itu ngerem mendadak, gitu kan. Jadi kalau kita misalkan nih ada lampu merah 100 meter, kan kita nggak harus nutup gasnya langsung ngerem 10 meter sebelum lampu merah. Kalau motor listrik karena nggak ada engine brake, kan kita bisa 80 meter dan nutup gas. Dari jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Jadi motor ketika udah mau nyampe lampu merah, udah pelan. Selain ngirit bensin, ya kan, kampas remnya jadi ngirit. Ketimbang, ya kalau listrik ya. Listrik. Tapi kalau motor matic kan jadi ngirit juga tuh. Nah, ketimbang kita nutup langsung rem. Nah, jadi itu bisa kampasnya lebih cepat, ya kan? Nah itu salah satu tipsnya sih kalau naik motor EV, karena nggak ada engine brake. Kemudian kalau ngomong turunan, bang nggak ada engine brake-nya. Kalau turunan bagaimana? Jadi kalau kita ngomongin turunan ya, saya coba kasih contoh. Misalkan pakai laptop, saya boleh pinjam handphonenya? Pakai handphone. Nah, saya pakai boleh pinjam handphonenya. Oke, ini simulasi ya, simulasi. Ini ada bergerak maju nggak? Nggak ya. Nggak ada mesinnya, nggak ada engine-nya ya. Dalam kondisi jalan rata. Kalau saya miringin, jalan nggak? Jalan. Nah, ini nggak ada bannya, nggak ada motornya, dia jalan. Bayangin motor kita jalan di jalanan miring dengan kecepatan 80. Berarti bisa jadi motor itu meluncur tidak dengan kecepatan 80, betul nggak? Ini benda diam. Bisa jalan dengan kecepatan tuh, ketika jalannya miring. Yang masalah di Indonesia adalah, ketika melewati jalan turunan, kendaraannya udah kenceng duluan dari atas. Harusnya kan lambat. Makanya kalau kita naik motor EV, naik motor matic, supaya nggak blong di turunan, ketika di jalan datar kita kurangi kecepatan selambat mungkin. Sehingga ketika turun, ini benar-benar hanya gravitasi dan berat motor yang jadi beban, bukan tenaga motor lagi. Sehingga pengereman ini bisa lebih maksimal. Potensi blong bisa ditekan. Jadi penggambarannya begini aja seperti tadi. Ketika jalan rata dia nggak jalan, saya miringin sedikit. Tuh, jalan. Nggak ada engine, nggak ada roda, ya, murni gravitasi, ini bisa jalan. Apalagi motor yang ada rodanya, nggak ada engine brake-nya, ada orangnya, ada tenaganya, gitu. Nah,
Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih materinya tuh bagus banget ya. Soalnya ini nggak cuman bisa dipakai di motor listrik aja sebenarnya, tapi juga bisa di skutik, motor bebek, motor sport, dan segala jenis motor lainnya. Nah, kalau teman-teman tertarik nih mau ikut pelatihan safety ridingnya AHM, khususnya terkait motor listrik, bisa banget langsung datang ke main dealer AHM, karena AHM sendiri sudah punya 9 pusat safety riding yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.